Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Renungan pagi hari Senin 12 Oktober 2020 dikutip dari Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi disuraton si Musa masu di hatani Jahuba jala di pasogot manugut naing di pauli masa dalanggatan di bonani doloki dohot 12 tiang parningotan marguru sian na 12 margani Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan indah mengawali aktivitas pada 1 minggu ini. Tentu tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur dan atas seizin Tuhan. Renungan pagi ini mengajak kita tentang ketaatan adalah buah iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti dari perikop ini adalah panggilan kepada umat Israel dahulu dan kita pada saat ini untuk tetap taat akan firman Tuhan. Sekarang disebut dengan era teknologi komunikasi. Banyak orang melakukan perjalanan dengan panduan GPS yang singkatan dari Global Positioning System. Baik perjalanan pribadi maupun kelompok. Hampir boleh dilakukan traveling kemana-mana dengan menggunakan teknologi internet yang mengarahkan kita ke tempat yang mau dituju. Sama halnya dengan umat Israel, sebelum melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan memanggil Musa dan kawan-kawannya untuk menghadap Tuhan. Hal ini penting supaya bangsa Israel dapat berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Firman Tuhan bagaikan kompas yang mengarahkan perjalanan mereka untuk tiba di tanah perjanjian. Hal yang terpenting saat bersekutu dengan Tuhan adalah mendengarkan firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi perjalanan hidup orang beriman yang menuntun di jalan yang penuh ketidakpastian ini. Hidup tanpa firman Tuhan bagaikan berjalan tanpa tujuan. Itulah pentingnya membaca dan menelaah firman Tuhan dalam kehidupan umatnya. Sama dengan bangsa Israel ketika berjalan di gurun pasir, mereka harus tetap menuruti petunjuk dari Tuhan. Bahkan setapak demi setapak perjalanan menuju tanah perjanjian. Kalau mereka tidak turut, maka sesatlah mereka. Dan itu pula lah yang terjadi dalam proses perjalanan umat Israel. Betapa seringnya mereka melawan, memberontak, dan bersungut-sungut. Alhasil 40 tahun waktu yang digunakan menuju tanah perjanjian tanah Kanaan. Itulah konsekuensi ketidaktaatan, sehingga berputar-putar tidak tahu arah yang dituju. Artinya, hukuman Tuhan akan berlaku bagi orang yang tidak menuruti akan firman-Nya. Namun berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan sampai kepada tujuan.
Saudara kekasih, semua firman Tuhan yang didengarkan itu dituliskan Musa, lalu didirikanlah mezbah di kaki gunung itu untuk ditaati, untuk dituruti, sehingga Israel dapat berjalan dengan selamat sampai kepada tujuan. Sama dengan kita. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk kita teladani, untuk kita turuti, agar kita tidak tersesat di hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu saudara kekasih, mari gunakan satu hari ini dengan mengandalkan firman Tuhan, dengan mengandalkan kuasa penyertaan Tuhan di dalam aktivitas, di dalam perjalanan, di dalam segala aspek kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami telah disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Sama seperti umat-Mu yang berjanji untuk melakukan segala firman-Mu, supaya mereka dapat berjalan jauh dari segala kesesatan, jauh dari segala mara bahaya. Demikian kami berjanji untuk tetap setia melakukan segala perintah-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan kami. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan di depan kami melakukan segala aktivitas, dan berkatilah kami semua orang yang Engkau kasihi. Dengarlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.